Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaria Fayendri dengan NIM 210431128. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu hukum bisnis dan regulasi, dengan topik hukum bisnis dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu hukum? Saya akan menjelaskan hukum menurut beberapa para ahli dan menurut KBBI. Hukum menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Hobbes. Hukum adalah perekat formal yang menyatukan masyarakat yang pada dasarnya tidak terorganisir. Yang kedua, John Austin. Hukum adalah aturan yang ditetapkan sebagai pedoman makhluk berakal oleh makhluk berakal yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Yang ketiga, Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Dan menurut KBBI, yaitu hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selanjutnya yaitu sistematika hukum. Hukum dapat digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum privat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Hukum publik meliputi yang pertama, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Yang kedua, hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang keempat, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrasi negara. Hukum privat meliputi dua, yaitu hukum sipil dan hukum dagang. Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum atau internasional yang mengatur perdagangan antara perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkut atau memproduksi sesuatu secara nasional atau internasional. Kita lanjut dengan sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata ini terbagi 4 golongan. Yang pertama, hukum perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum kekayaan, dan keempat hukum waris. Saya akan menjelaskan 4 sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata terbagi 4. Yang pertama, hukum perorangan. Hukum perorangan dalam arti luas yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, juga hal-hal mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dan dalam arti sempitnya, hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian. Yang ketiga, hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat yaitu hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut, mengatur cara-cara perpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan. Selanjutnya yaitu asas hukum bisnis. Asas hukum bisnis ini terbagi jadi 2, yaitu aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri, yang kedua aspek kebebasan berkontrak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asas hukum bisnis ini. Yang pertama adalah aspek kontrak perjanjian itu sendiri menjadi sumber hukum utama di mana pihak terikat tunduk kepada kontrak yang disetujuinya. Yang kedua, aspek kebebasan berkontrak, yaitu di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari kontrak yang disepakatinya. Sekian materi dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.